Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diansa dari NRP 058. Saya dari kelas 3 D4 Elektronika B. Di sini akan menjelaskan tentang post-test dari praktikum VLSI dan perancangan logika. Soalnya adalah sebagai berikut, di mana terdapat sebuah state machine dengan input adalah X berupa 1 bit dan juga reset berupa 1 bit dan adalah clock. Lalu untuk outputnya berupa Y bernilai 4 bit. Nah, di sini terdapat 4 buah step, yaitu pada step pertama saat nilai reset adalah 1, maka nilai step adalah berada pada step 0. Pada saat X atau input adalah sama dengan 0, maka Y atau output adalah sama dengan A, di mana nilai A sendiri adalah 1. Untuk input adalah 1, dan maka nilai Y adalah sama dengan B, di mana nilai input B adalah 1 dan state akan berpindah kepada state 1. Pada state 1 sendiri, saat X adalah 0, maka nilai Y adalah sama dengan C, di mana nilai C adalah 1 dan state akan berpindah kepada state 2. Saat input X adalah 1, maka nilai Y adalah sama dengan D, di mana nilai D adalah 0, lalu state akan berpindah kepada state 2. Lalu untuk pada state 2, saat X adalah 0 dan Y bernilai E ditambahkan dengan J, yaitu nilainya adalah 9, lalu state akan berpindah kepada state 3. Untuk selanjutnya, saat input X adalah 1 dan Y adalah F dikurangi dengan I, maka nilainya adalah 3, state akan berpindah kepada state 2. Maka akan kembali di sini. Saat state 3, saat X adalah 0, maka nilai Y adalah sama dengan G ditambahkan dengan 5, di mana nilai G adalah 1, maka hasilnya adalah 6, lalu state akan tetap berada pada state 3. Saat input X sama dengan 1, maka nilai Y adalah H ditambahkan dengan 4, di mana nilai H adalah 0, maka nilainya adalah 4, state akan berpindah kepada nilai 5 dikurangi 3, yaitu pada state 2. Untuk nilai-nilai dari ROM-nya sendiri adalah sebagai berikut, di mana nilainya adalah bergantung kepada NRP kita, di mana urut dari A adalah NRP pertama yaitu 1, B adalah 1, C adalah 1, D adalah 0, E adalah 1, F adalah 8, G adalah 1, H adalah 0, I adalah 5 dan juga J adalah 8. Untuk nilainya sendiri adalah sebagai berikut, di mana 1 di sini adalah 8, urut dari belakang dari last bitnya hingga pada nilai yang ke-10 di sini atau nilai A adalah 1. Lalu untuk nilai 10 sampai dengan 15 di sini adalah berupa nilai penjumlahan dari I ditambahkan dengan J, di mana hasilnya 5 ditambahkan dengan 8, hasilnya adalah 13. Nah, di sini adalah gambar dari FSM-nya yang sama seperti yang saya jelaskan tadi, di mana saat reset bernilai 1, maka state akan bermulai pada state 0. Ketika X-nya diberikan atau inputnya diberi 0, maka nilai Y adalah sama dengan A atau outputnya adalah A. Lalu di sini saat X atau inputnya diberi 1, maka Y adalah sama dengan B atau outputnya adalah B dan berpindah kepada state 1 dan seterusnya. Lalu untuk selanjutnya adalah codingnya, dimana di sini adalah coding dari VHDL dan ini adalah posttest.VHDL, dimana di sini pada awalnya kita penamaan dari programnya. Di sini adalah programnya adalah posttest, di mana terdapat beberapa port yang digunakan. Nah, ini adalah input yang digunakan pada state machine, di mana adalah clock, X, restart, dan outputnya adalah data yang di sini. Data berupa di sini adalah 8 bit. Nah, di sini adalah output Y atau dapat kita gunakan sebagai in dan juga out, di mana di sini adalah 4 bit. Inputnya sendiri tadi adalah berupa 1 bit. Lalu
yang di bawah sini adalah untuk program ROM-nya, di mana nilai dari ROM-nya tadi bergantung kepada NRP, di mana ini adalah LSB-nya, lalu ke sini, dan ini adalah MSB-nya, di mana NRP saya adalah 111, 0181, 058, maka nilai yang pertama adalah angka 8, dan seterusnya hingga yang ke-9 adalah angka 1. Dan pada data ke-10 sampai dengan 15 di sini adalah angka penjumlahan dari I ditambahkan dengan J, di mana hasilnya adalah 13. Nah, di sini adalah program untuk state machine, di mana terdapat beberapa kondisi dari yang tadi S0 sama dengan S3. Di mana seperti yang saya sebutkan tadi, ketika S0 diberikan input 0, maka state akan tetap di S0 dan mengeluarkan output bernilai 1, dan saat X adalah 1 dan maka state akan berpindah kepada S1 dan nilai outputnya Y adalah 1. Lalu ketika di S1 jika X nya adalah 0, maka state akan berupa berpindah kepada S2 dan outputnya adalah 1. Saat X sama dengan 1 atau inputnya 1, maka state akan berpindah kepada S2 dan Y-nya bernilai 0 dan seterusnya hingga pada saat S3. Lalu untuk program dari ini dari post testnya sendiri di sini hanya berupa proses di sini, di mana kita mengisikan nilai reset terlebih dahulu, lalu mengisikan nilai X-nya atau merubah inputnya. Untuk hasil dari simulasi adalah sebagai berikut, di mana saat reset kita beri 1 dan 0 kembali, maka di sini state terlihat adalah state 0. Saat setelah selesai, maka akan berganti kepada state 1 karena telah terjadi clock. Nah, di sini saat state 1 didapati input adalah bernilai 1. Sini adalah data dari ROM-nya, di mana nilainya adalah 5. Saat berganti step di sini, saat kita berikan nilai X-nya adalah 1, maka nilainya adalah S1, dan berganti step kepada step 2, kepada step 2, di mana saat kita memberikan nilai S2 adalah 1, seperti yang tadi digambarkan sebagai berikut. Jadi urut ya dari step 1 di sini sampai dengan step 3-nya, dan nilainya adalah sama seperti yang telah disebutkan tadi. Nah, di sini adalah FV out-nya atau nilainya, dimana saat tadi saat state 0 pertama, saat state 0 dan X-nya adalah 0, maka outputnya adalah 1, dan saat X adalah 1, maka outputnya adalah 1, dan berganti kepada state 2. Pada state 2 saat inputnya adalah 1, maka outputnya adalah 3, dan berpindah kepada state berpindah kepada state 3 pada state 2 kembali, dan saat diberikan input X adalah 0, maka akan berpindah kepada state 3 dan seterusnya seperti pada gambar FM yang tadi, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk datanya hasilnya adalah saat yang pertama adalah 5, lalu berpindah kepada 8, 1, 0, 8, 1, 0, 8, 1, dan seterusnya. Ya, sekian demo post test dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.